Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Dalam Studi Alkitab kali ini, kita akan mempelajari Yeremia 29 ayat 1-23. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca teks Alkitabnya, dan supaya Roh Kudus juga menuntun kita masing-masing untuk memahami firman Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, tampaknya nubuat nabi-nabi palsu membuat orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan ingin segera kembali ke negeri mereka. Mereka bernubuat dengan menggunakan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di pembuangan ini percaya kepada mereka. Padahal menurut Yeremia, Tuhan tidak memesankan itu kepada mereka. Mereka itu adalah Ahab bin Kolaya dan Sedekia bin Maasea. Yeremia menyebut nama mereka di ayat 21. Bahkan menurut Yeremia, ulah mereka itu akan berdampak buruk pada hidup mereka sendiri, yaitu mereka akan dihukum mati oleh Nebukadnezar di depan mata orang-orang buangan yang telah mempercayai mereka. Narasi ini mengingatkan para pembaca untuk jangan cepat percaya kepada orang-orang yang berbicara mengatasnamakan Tuhan. Karena belum tentu apa yang mereka sampaikan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Tapi di era masa kini, banyak orang suka berbicara mengatasnamakan Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin agama merasa mereka memiliki legitimasi untuk mengatasnamakan Tuhan dalam kata-kata mereka. Mereka bahkan bisa menghasut orang untuk melakukan kekerasan kepada orang lain dengan mengatasnamakan Tuhan. Pesan Yeremia ini ditulisnya dalam suratnya yang dikirimnya kepada orang-orang buangan di Babel beberapa waktu setelah mereka dibawa pergi dari Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi. Yeremia 29 ayat 3 menginformasikan bahwa surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Di ayat 16-19, Yeremia mengingatkan umat yang ada di pembuangan bahwa bukan hanya mereka tidak akan dibebaskan dan kembali ke negeri mereka, tetapi saudara-saudara mereka yang tidak keluar beserta mereka ke pembuangan juga akan dihukum Tuhan. Di ayat 17 dan 18, Yeremia mengatakan bahwa mereka akan mengalami hukuman yang berat dari Tuhan, sehingga mereka akan menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Ini adalah ganjaran karena mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi mereka yang tidak ikut diangkut ke pembuangan ini, bukannya menyadari dosa mereka dan memperbaiki diri, mereka justru tidak mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan yang jahat. Di ayat 10, kepada orang-orang buangan Nehemia mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di pembuangan, di Babel. Mereka akan berada di sana selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, barulah Tuhan akan memperhatikan mereka dan menepati janjinya kepada mereka, yaitu mengembalikan mereka ke negeri mereka sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa nabi-nabi palsu itu telah mengucapkan nubuat palsu kepada umat di pembuangan. Karena orang-orang buangan ini masih akan hidup lama di pembuangan, jadi ketimbang berpikir tentang kembali ke negeri mereka, atau bahkan mungkin memberontak untuk mendapatkan kebebasan mereka, lebih baik hidup seperti orang merdeka di negeri pembuangan. Mungkin karena berada di pembuangan, orang-orang ini merasa masa depannya menjadi tidak pasti. Namun tampaknya Tuhan memiliki rencana lain bagi orang-orang buangan ini. Di ayat 11, Yeremia justru mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk umatnya. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan atau yang buruk bagi mereka, melainkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dengan demikian, Yeremia mengajak orang-orang buangan untuk percaya kepada rancangan dan janji Allah, bahkan sekalipun rencana itu disampaikan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Ini juga menunjukkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang berdaulat tanpa harus dibatasi pada tempat tertentu. Narasi ini mengingatkan orang percaya saat ini
bahwa dalam situasi yang sulit atau tidak nyaman, Tuhan masih memegang kendali, baik dalam kesulitan pribadi atau menghadapi hambatan dari masyarakat yang lebih luas. Kedaulatan Tuhan memastikan bahwa tidak ada keadaan yang berada di luar tujuannya. Orang Kristen dapat percaya bahwa rencana Tuhan sedang dilaksanakan, bahkan dalam keadaan yang sulit. Di tengah pergumulan atau keputusasaan, orang percaya dapat menemukan harapan dalam janji-janji Tuhan tentang pembaruan dan pemulihan, dengan mengetahui bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya pada waktunya. Yeremia tidak ingin orang-orang buangan ini melihat kehidupan mereka dari sisi mereka sebagai korban. Yeremia ingin mereka melihat kehidupan mereka seakan-akan mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Babel. Bagi Yeremia, kalau mereka berpikir hanya dari sisi korban atau melihat diri mereka hanya sebagai korban, maka yang disalahkan adalah orang lain. Mungkin Tuhan, Nebukadnezar, atau orang-orang lain di luar diri mereka. Yang dicari hanyalah siapa yang bersalah. Cara berpikir seperti ini membuat mereka tidak menyadari kesalahan dan dosa mereka, kemudian bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana supaya mereka tidak menjadi korban lagi. Seorang korban hanya akan fokus pada dirinya sendiri. Kalau terus memikirkan diri sebagai korban, tidak mungkin bisa mengusahakan kesejahteraan kota kemana mereka dibuang dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Cara berpikir seperti ini sama seperti kalau orang percaya terlalu fokus pada surga dan tidak memikirkan kehidupan mereka di dunia ini. Ketika orang percaya hanya fokus memikirkan surga, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara supaya mereka bisa masuk surga. Mereka lalu lupa bahwa mereka masih hidup di dunia. Karena mereka masih hidup di dalam dunia, mereka harusnya berpikir dengan sungguh-sungguh bagaimana hidup dengan sejahtera dan damai di dunia ini. Mereka seharusnya berpikir juga tentang mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pesan Yeremia ini memiliki kesejajaran dengan Ulangan 20 ayat 5-10. Ulangan 20 ayat 5-10 adalah nasihat Deuteronomis kepada orang-orang yang gentar dalam menghadapi peperangan atau memiliki rancangan lain untuk kehidupan mereka sendiri. Menempati rumah baru di Ulangan 20 ayat 5 sejajar dengan membangun rumah di Yeremia 29 ayat 5a. Mengecap hasil kebun anggur di Ulangan 20 ayat 6 sejajar dengan membuat kebun di Yeremia 29 ayat 5b. Mengawini tunangan di Ulangan 20 ayat 7 sejajar dengan mengambil istri di Yeremia 29 ayat 6. Menawarkan perdamaian kepada sebuah kota di Ulangan 20 ayat 10 sejajar dengan mengutamakan kesejahteraan kota di Yeremia 29 ayat 7a. Jadi menurut penafsir ini, nasihat Yeremia sejalan dengan hikmat Deuteronomis. Yeremia menggunakan hikmat Deuteronomis untuk meyakinkan umat di pembuangan bahwa ada hal yang jauh lebih penting dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa mereka lakukan selama 70 tahun di pembuangan ketimbang memikirkan segala cara yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa kembali ke negeri mereka seperti perkataan para nabi palsu. Hal yang lebih baik itu adalah kehidupan dan kesejahteraan mereka pribadi dan keluarga, serta kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Penafsir lain mengartikan surat Yeremia ini sebagai pesan anti kekerasan. Orang-orang Yehuda di pembuangan didorong untuk melupakan penggunaan senjata dan perlawanan dengan kekerasan demi mendapatkan kebebasan dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan hidup dan kedamaian. Pemahaman ini mirip dengan pemikiran Yesaya di Yesaya 2 ayat 4 yang berbicara tentang pedang ditempa menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Apakah ini berarti Yeremia tidak menginginkan kebebasan bagi orang-orang Yehuda di pembuangan? Tidak. Yeremia tahu bahwa belum waktunya bagi orang-orang buangan ini untuk kembali ke negerinya sesuai dengan yang disampaikan Tuhan. Untuk itu, lebih baik berpikir tentang kesejahteraan dan kedamaian hidup di tanah pembuangan. Ini juga memperlihatkan bahwa Tuhan mengajak orang-orang buangan untuk aktif mengusahakan kesejahteraan hidup mereka dan bukan hanya Dia menunggu Tuhan berkarya atas mereka. Hal menarik dari pesan Yeremia ini adalah orang-orang buangan diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota kemana Tuhan telah membuang mereka. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan orang-orang buangan juga. Bahasa Ibrani yang dipakai di sini adalah Wedirsu et Shalom. Wedirsu dari daras
mengandung makna mencari atau meminta atau menginginkan. Dalam konteks Alkitab, daras dihubungkan dengan mencari Tuhan. Sementara shalom memiliki arti kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian atau keamanan atau kebahagiaan. Itu artinya, Wedirshu et Shalom memiliki kesejajaran dengan Wehit Palu Ba'ada atau berdoa untuk kota itu. Wehit Palu dari Palal memang mengandung makna berdoa atau bersyafaat. Maknanya sering dihubungkan dengan memohon atau meminta kepada Tuhan. Jadi sebenarnya bukan orang-orang buangan yang mengupayakan atau menghadirkan damai atau kesejahteraan untuk Babel, melainkan berdoa kepada Tuhan agar biarlah Tuhan membuat Babel damai atau sejahtera. Karena sebagaimana yang dikatakan Tuhan, kesejahteraan Babel adalah kesejahteraan orang-orang buangan juga. Dengan kata lain, ketika Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi Babel, demikian pula Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang buangan. Jadi Yeremia ingin menekankan tindakan perlindungan Tuhan terhadap orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan. Ini menarik karena sementara orang-orang buangan akan mendapat kebahagiaan dengan kerja keras mereka dan juga melalui berkat Tuhan, orang-orang Yehuda yang tetap berada di negeri mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Makna lain dari pesan ini adalah kedamaian atau kesejahteraan bisa diberikan Tuhan kepada Babel dan juga kepada orang buangan. Dengan demikian, gambaran Tuhan di sini adalah gambaran yang inklusif, universal. Di sini orang-orang percaya belajar bahwa mereka dipanggil untuk menjadi kontributor aktif dan positif bagi komunitas dan masyarakat mereka, bahkan ketika mereka merasa tidak pada tempatnya atau terpinggirkan. Ini menyoroti pentingnya mengasihi sesama, mencari keadilan, dan bekerja untuk kebaikan masyarakat yang lebih luas dan mencerminkan perintah Kristus untuk mengasihi orang lain. Orang percaya tidak boleh mundur dari dunia, tetapi terlibat dengannya dengan cara yang membawa perdamaian, keadilan, dan pengharapan Injil. Pesan di ayat 7 tentang berdoa untuk kota itu kepada Tuhan juga memiliki kesejajaran dengan pesan Yeremia di ayat 12, 13, dan 14. Karena Yeremia ingin agar orang-orang buangan hidup dekat dengan Tuhan. Caranya adalah dengan berdoa kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali di sini di ayat 13, kata daras digunakan dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pesan di ayat 12-14 ini memperlihatkan hubungan antar setiap pesan. Berseru untuk berdoa kepada Tuhan berhubungan dengan mendengarkan kamu. Mencari aku berhubungan dengan menemukan aku. Menanyakan aku berhubungan dengan menemukan aku. Jadi ada 3 kata kunci di sini terkait dengan tindakan aktif orang-orang buangan dalam berelasi dengan Tuhan, yaitu berdoa, mencari, dan menanyakan. Jika semua ini terjadi, maka Tuhan akan memulihkan keadaan orang-orang buangan dan akan mengumpulkan mereka dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana Tuhan telah mencerai-beraikan mereka. Dengan demikian, Yeremia di sini menekankan mengusahakan kesejahteraan hidup sejajar dengan hidup dekat dengan Tuhan. Di sisi lain, Yeremia ingin menunjukkan bahwa pemulihan Tuhan tidak akan umat lihat kalau mereka tidak hidup dalam pertobatan. Mereka juga harus bersabar untuk melihat janji pemulihan Tuhan itu dinyatakan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan berhenti mendoakan atau mendukung program studi Alkitab ini, agar biarlah studi Alkitab ini semakin bermanfaat dalam kehidupan kita dan tersebar, serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.